Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita bahas dalam workshop blended learning bagi guru dan dosen. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ini, yaitu Perkumpulan Dosen PGMI se-Indonesia dan Gria Peradaban. Bapak Ibu yang berbahagia, materi workshop kita ini akan kita bagi ke dalam dua sesi. Di sesi pertama, kita akan membahas cara memproduksi video pembelajaran. Sementara di sesi yang kedua, kita akan membahas cara membuat game edukasi. Adapun tujuan dari materi yang pertama ini adalah, yang pertama, agar Bapak Ibu mampu menjelaskan atribut dan manfaat video pembelajaran. Dan yang kedua, agar Bapak Ibu mampu memahami bagaimana pemanfaatan video pembelajaran yang ada di internet atau dimanapun sumbernya. Dan Bapak Ibu mampu menilai ataupun mengevaluasi video tersebut mana yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan materi yang ketiga, agar Bapak Ibu mampu menjelaskan prosedur produksi video pembelajaran, bagaimana tahapan-tahapannya. Kemudian materi yang keempat, agar Bapak Ibu mampu menggunakan program perekam dan pengedit video dengan benar. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu atribut dan manfaat video pembelajaran. Bapak Ibu tentu sudah sering yang namanya melihat video ataupun film. Bahkan Bapak Ibu juga tentu pernah merasakan sedih, senang, bahkan ketawa-ketawa setelah menonton sebuah video. Dan di masa pandemi ini juga banyak orang yang belajar berlatih menggunakan video, termasuk Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu lakukan saat ini. Jadi, dengan begitu Bapak Ibu sebenarnya sudah menyadari banyak sekali manfaat dari video pembelajaran itu. Beberapa keunggulan dari video pembelajaran yang saya ketahui. Yang pertama adalah video bisa memperlihatkan sebuah proses ataupun gerakan dengan cepat ataupun secara pelan-pelan. Misalnya, bagi Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran olahraga, senam, tentu memperlihatkan sebuah gerakan dengan pelan-pelan supaya siswa bisa melihatnya, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, dengan video, Bapak Ibu bisa mengedit rekaman video dan memperlambatnya sehingga siswa bisa melihat gerakan tersebut, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Begitu juga Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran IPA. Misalnya, ingin memperlihatkan sebuah proses yang lambat dalam tempo yang singkat, Bapak Ibu bisa menggunakan sebuah video. Contohnya, mengenai perkembangbiakan ulat menjadi kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu bisa mengajarkannya dengan video. Dalam tempo yang singkat, siswa bisa melihat bagaimana pertumbuhan ulat menjadi kepompong sampai menjadi kupu-kupu. Dan yang kedua, video juga bisa digunakan untuk memperlihatkan suatu gambar dari berbagai sudut pandang. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan Bapak Ibu. Sehingga jelas bagi siswa objek ataupun peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, video pembelajaran juga dapat memperlihatkan suatu peristiwa dengan bebas risiko, tanpa berisiko. Misalnya Bapak Ibu ingin memperlihatkan bagaimana kehidupan sebuah hewan buas, ya, harimau misalnya. Bagaimana kehidupannya di dalam hutan. Bapak Ibu juga ingin memperlihatkan bagaimana kehidupan hewan di dalam air. Itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan video, tanpa risiko dan modal yang banyak. Dan yang keempat, Bapak Ibu bisa menggunakan video untuk meningkatkan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, itulah beberapa manfaat video bagi pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu dengan mengetahui manfaat tersebut, Bapak Ibu bisa semakin yakin untuk merancang sebuah video pembelajaran dan menggunakannya
untuk mendukung kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya, apa manfaat video pembelajaran bagi siswa? Yang pertama, bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena video itu menarik, bergerak, memiliki suara, memiliki warna dan gambar. Dan itulah yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, video juga bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Karena sebuah video bisa diputar berulang-ulang kapanpun siswa itu memerlukannya. Dengan mengulangi materi video itu, maka tentu siswa Bapak Ibu semakin paham terhadap materi itu. Dan yang ketiga, video juga bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, Bapak Ibu bisa menggunakan video sebagai bahan diskusi, video sebagai bahan untuk menjawab sebuah kuis ataupun tantangan. Dan yang keempat, video juga bisa meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar, khususnya pada masa sekarang ini, masa pandemi virus corona. Tentu kemandirian siswa sangat diperlukan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan video untuk mengajarkan siswa belajar mandiri. Nah, itulah beberapa manfaat video pembelajaran bagi siswa Bapak Ibu. Selanjutnya apa manfaat video pembelajaran bagi Bapak Ibu sendiri? Nah, tentu bagi guru juga ada. Yang pertama, bisa melatih kreativitas Bapak Ibu. Yang kedua, bisa meningkatkan jumlah hak cipta Bapak Ibu. Jadi yang namanya video pembelajaran itu bisa didaftarkan hak ciptanya sebagaimana buku ataupun hak cipta yang lain. Kemudian yang ketiga, video pembelajaran juga bisa meningkatkan personal branding, mempromosikan diri Bapak Ibu, baik di sekolah, bahkan ketika video itu Bapak Ibu upload di YouTube, maka semua orang bisa mengenali Bapak Ibu melalui video yang Bapak Ibu upload. Sudah banyak saya temukan Bapak Ibu guru hebat yang merancang video pembelajaran kemudian terkenal diundang di berbagai televisi. Selanjutnya, video pembelajaran juga bisa meningkatkan penghasilan tentu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua Bapak Ibu, mengenai pemanfaatan dan rubrik penilaian video pembelajaran. Tentu Bapak Ibu bisa menemukan banyak sekali video-video yang ada di internet ataupun sumber-sumber lain. Dan sebagian video itu tentu bisa jadi berkaitan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu jelaskan di kelas, atau berkaitan dengan kurikulum sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan video-video tersebut dengan cara mengevaluasinya terlebih dahulu, apakah video tersebut layak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menyertakan beberapa situs web yang menyediakan video pembelajaran. Misalnya ada YouTube. Bapak Ibu bisa menggunakan video-video di YouTube sebagai bahan belajar Bapak Ibu, sehingga kompetensi Bapak Ibu semakin meningkat hari demi hari. Dan video di YouTube juga bisa Bapak Ibu seleksi untuk digunakan dalam proses pembelajaran atau untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Dan ada juga siaran TV edukasi yang disiarkan oleh Kemendikbud yang berisi banyak sekali video-video pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunjunginya di video.kemdikbud.go.id. Dan ada juga situs web LinkedIn Learning yang berisi banyak sekali kursus-kursus online yang diajarkan menggunakan video. Bapak Ibu bisa mempelajarinya atau menggunakannya untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan ada juga situs web Microsoft Educator Center. Situs web ini berisi banyak sekali kursus dan video pembelajaran yang bisa diakses secara gratis. Dan bagi Bapak Ibu yang menyelesaikan setiap kursusnya akan mendapatkan sertifikat dari kursus tersebut. Nah, itu adalah contoh 4 situs web yang menyediakan video pembelajaran. Tentu selain itu masih banyak sekali situs web yang lain. Ada juga
kursus online yang menyediakan video pembelajaran secara berbayar. Misalnya ada Ruang Guru, ada Genius, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebelum Bapak Ibu menggunakan video yang Bapak Ibu beli atau download di internet, Bapak Ibu perlu mengevaluasinya sebelum digunakan dalam proses pembelajaran. Apa saja yang perlu kita evaluasi dari video tersebut? Yang pertama adalah, apakah video tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran? Nah, itu sangat penting, jangan sampai videonya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, apakah bahasa dari video itu sesuai dengan perkembangan bahasa siswa? Nah, jangan sampai isi videonya bahasa Inggris sementara siswanya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, itu akan membingungkan siswa. Dan yang ketiga, apakah video tersebut materinya disajikan secara interaktif dan terstruktur sehingga video itu tidak membosankan. Nah, kalau tidak interaktif, tidak terstruktur, loncat-meloncat, tidak sistematis, nah itu justru akan membuat siswa bingung. Dan yang keempat, apakah materinya akurat, benar secara konsep? Apakah materinya terbaru, tidak usang? Nah, itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Dan yang kelima, apakah materi itu disajikan dengan alat peraga yang tepat? Nah, supaya apa? Supaya materi itu lebih kontekstual, lebih konkret, yang mudah dipahami. Dan yang keenam juga perlu Bapak Ibu perhatikan, apakah video itu bebas dari iklan yang mengganggu. Karena kalau ada iklan yang mengganggu, apalagi iklan itu tidak sesuai dengan kode etik pendidikan, itu justru membahayakan si anak. Misalnya ada iklan rokok, iklan pornografi, iklan kekerasan, nah itu tidak boleh digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan lagi dalam sebuah video adalah kejelasan gambar dari video itu. Kalau videonya terlalu gelap, terlalu buram, tentu itu akan menurunkan motivasi siswa belajar lewat video. Nah, jadi video itu gambarnya harus jelas, terang, ya. Yang dijelaskan dalam video itu bisa terlihat dengan baik. Teksnya tidak terlalu kecil misalnya. Nah, gambarnya tidak terlalu gelap. Nah, itu perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian Bapak Ibu juga perlu perhatikan apakah suara dari video itu dapat terdengar dengan jelas. Volumenya tidak terlalu kecil. Cara menjelaskannya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan. Seimbang, ada intonasi, ya. Dan suaranya juga jernih, tidak banyak suara bising yang mengganggu pendengaran kita untuk mendengarkan materi yang ada di dalam video tersebut. Kemudian, sebuah video juga harus diperhatikan durasinya. Video yang terlalu panjang itu sering bisa membosankan dan juga menyedot kuota internet, ya. Jadi video yang panjang harusnya dibagi ke beberapa sesi sehingga video tersebut dapat dipahami, kemudian siswa bisa istirahat setelah menyelesaikan sebuah topik dan bisa membuka video yang lain setelah ia sudah fresh kembali. Dan selanjutnya, video itu juga harus mudah diakses, ya, mudah diakses dan mudah digunakan. Jangan sampai Bapak Ibu men-share materi video yang filenya besar sekali, ya, ukuran resolusinya 4K atau Full HD, tapi video itu diputar di handphone yang nggak ada gunanya, hanya menghabiskan kuota. Ukurannya yang besar tetapi layar pemutarnya adalah kecil. Jadi sesuaikanlah ukuran video itu, tidak usah terlalu besar, ya. HD itu cukup high definition, 1280 x 720 pixel. Nah, itu maksimal ukuran sebuah video sudah bagus. Nah, jadi tidak perlu terlalu besar supaya mudah diakses dan tidak menghabiskan kuota internet. Oke Bapak Ibu sekalian, materi kita yang ketiga adalah bagaimana memproduksi video pembelajaran. Nah, sebenarnya memproduksi video pembelajaran ini hampir sama bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran di kelas. Yaitu dimulai dari tahap persiapan dulu, praproduksi kalau dalam video.
Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam tahap praproduksi ini? Yang pertama, kita harus menulis skrip dulu ya. Skrip itu ya semacam RPP lah, rencana ya. Kemudian kita mempersiapkan peralatan dan properti. Kalau dalam pembelajaran kita siapkan alat peraganya. Kalau dalam video kita persiapkan peralatan, ada alat perekam suara, ada alat perekam gambar, kemudian ada alat peraga yang mungkin akan disimulasikan dalam video itu. Nah, kemudian kita juga perlu menata tempat rekamannya. Apakah di dalam studio, dalam kamar seperti yang sedang saya lakukan sekarang, atau di luar ya. Kalau di luar mungkin perlu pengkondisian suara ya. Nah, kalau dalam kamar ini lebih aman. Nah, kemudian juga Bapak Ibu perlu mengatur jadwal rekamannya kapan, sehingga Bapak Ibu punya waktu untuk latihan. Ya, karena berbicara di depan siswa itu berbeda dengan berbicara seperti saat ini di depan kamera. Saya berbicara di depan kamera, sehingga saya hanya fokus dengan benda mati saja. Nah, jadi perlu latihan Bapak Ibu. Nah, di sini saya menunjukkan sebuah contoh format naskah video. Isinya kita tulis dulu apa judul videonya, kemudian durasinya, rancangan kita berapa lama, pemerannya siapa saja, kalau perlu kameramen siapa kameramennya, kalau tidak perlu kameramen seperti yang saya lakukan sekarang, kameranya cukup diam saja, berarti nggak perlu ya. Kemudian lokasinya di mana? Nah, kita tulis. Kemudian adegan-adegan dalam video itu kita bagi ke beberapa scene. Misalnya di narasi pertama, di scene pertama, narasinya apa? Narasi biasanya di scene pertama itu opening dulu ya, pembukaan. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, semoga Anda sehat selalu. Nah, seperti itu misalnya narasinya. Kemudian musiknya apa? Musiknya ya pendek saja. Ketika ada suara narasi, kemudian musiknya jadi pelan, seperti itu ya. Kemudian adegannya seperti apa? Apakah adegannya berdiri seperti ini atau duduk dengan meja, dengan laptop, itu bisa Bapak Ibu atur. Kemudian durasi detik untuk satu scene itu berapa. Kemudian dilanjutkan scene kedua, adegan yang kedua, narasinya apa? Bapak Ibu menjelaskan apa dulu? Apa memperkenalkan alat-alat dulu? Kemudian musiknya ada enggak? Kemudian adegan Bapak Ibu dalam memperkenalkan alatnya seperti apa? Nah, kameranya posisinya di mana, di depan, diagonal, atau seperti apa? Nah, itulah yang Bapak Ibu jelaskan di dalam naskah sebuah video. Sehingga ketika Bapak Ibu rekaman itu sudah jelas urutan-urutannya sistematis dan Bapak Ibu sudah bisa berlatih sebelum rekaman. Nah, jadi penulisan naskah dan latihan rekaman itu sangat menentukan sekali sukses lama tidaknya proses perekaman itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh gambar yang saya buat ya. Nah, nanti gambar ini bisa digunakan sebagai latar Bapak Ibu, latar kita, sehingga seolah-olah kita sedang berada di dalam kelas, padahal kita hanya mengganti background dinding kita dengan gambar ini. Nah, oke. Tahapan yang kedua adalah tahap produksi. Dalam tahap produksi berarti kita merekam video dengan memperhatikan naskah tadi ya, rubrik penilaian video tadi, teori-teori pembelajaran kita terapkan semua dalam proses perekaman. Bagaimana Bapak Ibu dalam menjelaskan harus dimulai dari pendahuluan, membuka pembelajaran seperti apa dengan bertanya atau dengan cerita atau dengan menjelaskan tujuan, kemudian menjelaskan materi itu harus interaktif. Nah, itu semuanya diterapkan ketika memproduksi video pembelajaran. Dan Bapak Ibu ketika memproduksi video pembelajaran tentu membutuhkan alat, peralatan. Ya, peralatan yang sederhana adalah cukup dengan laptop. Ya, di sini saya menggunakan laptop dengan webcam dan mikrofon eksternal ya di dekat laptop saya. Jika Bapak Ibu tidak memiliki mikrofon eksternal ya cukup dengan mic laptop, tidak apa-apa. Nah, jadi apa adanya saja bisa. Bahkan cukup dengan kamera handphone saja itu bisa Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran. Nah, tetapi jika ingin lebih bagus lagi suaranya, gambarnya, ini kan gambar dari webcam saya kurang bagus. Nah, karena
saya tidak memiliki web kamera kamera laptop yang jernih ya. Kalau kita bisa menggunakan kamera yang bagus, maka hasilnya akan lebih jelas lagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga perlu program perekam ya. Nah, sekarang saya sedang menggunakan program perekam Camtasia Bapak Ibu untuk merekam slide saya. Selain Camtasia, Bapak Ibu juga bisa menggunakan program perekam PowerPoint. Nah, ada PowerPoint, ada Thundershot Screen Recorder, ada Bandicam. Nah, itu adalah program untuk laptop. Sementara bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki laptop, bisa merekam slide PowerPoint atau layar handphonenya menggunakan AJ Screen Recorder, DU Recorder, ADP. Nah, itu adalah program perekam untuk smartphone. Jadi Bapak Ibu bisa merekam menggunakan smartphone. Bahkan dengan kamera smartphone itu sudah bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, kemudian di tahap pasca produksi Bapak Ibu, nah kita perlu yang namanya program pengedit video. Ya minimal untuk memotong bagian yang tidak perlu ya. Nah, dan kalau mau lebih canggih lagi, kita bisa mengedit video itu dengan menambahkan gambar, musik, suara lain, menghilangkan background. Nah, itu bisa kita lakukan dengan program Camtasia misalnya ya. Itu sudah sangat powerful. Bisa menghilangkan background, menambahkan animasi, nah kemudian menambahkan musik, nah menambahkan efek. Ada juga program Filmora, ada juga program Pegas Pro. Kemudian ada program yang paling ringan ya untuk Bapak Ibu yang laptopnya masih laptop jadul atau spek rendah atau notebook, Bapak Ibu bisa menggunakan program Bandicat ya, Bandicat. Nah, atau AVS Video Editor. Dan bagi Bapak Ibu pengguna smartphone tidak memiliki laptop, ingin mengedit video, bisa menggunakan KineMaster, Filmora Go, Viva Studio, ya banyak sekali ya program di handphone juga bisa digunakan untuk mengedit video. Nah, itulah yang dilakukan pada pasca produksi Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan penggunaan program perekam dan pengedit video. Nah, dalam workshop ini saya akan mensimulasikan 3 program Bapak Ibu, yaitu ada Bandicam, ada PowerPoint, dan ada Camtasia. Nah, 3 program ini akan saya jelaskan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu.